وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua sudah kita pahami berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Begitu juga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang telah sabit lagi sahih. Hukumnya adalah wajib bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah berkewajiban untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Namun berapa banyak masih di antara kita kaum muslimin yang menyepelekan dan menganggap enteng masalah ini. Berapa banyak di antara mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, atau bahkan banyak di antara kita yang durhaka kepada salah satu di antara kedua orang tua, bahkan kedua-duanya. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan dalam agama. Maka ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu adalah neraka, al-iyadzubillah. Oleh sebab itu kita harus mengetahui, kita harus memahami kaidah-kaidah dalam agama kita berkenaan dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita sebagai anak yang sudah dibesarkan, yang sudah dididik, disekolahkan, bahkan kita beranjak dewasa sudah mampu mencari nafkah sendiri dan seterusnya, sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah kita sebagai anak untuk membahagiakan, menyenangkan kedua orang tua kita. Karena memang orang tua itu berhak bahagia. Kedua orang tua itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Tidak perlu lagi kita, atau tidak boleh lagi bagi kita untuk senantiasa membebani mereka, membuat kesulitan-kesulitan, membuat kesusahan-kesusahan pada diri mereka. Cukuplah kita menyusahkan mereka pada saat kita masih kecil, pada saat kita beranjak remaja, di mana kita memang butuh yaitu kepada perhatian dan juga pendidikan serta pengawasan mereka. Tetapi ketika kita sudah hidup mandiri, ketika kita sudah dewasa, kita sudah mengenal kebaikan dan keburukan, kita sudah mulai mengenal kebenaran dan kebatilan, kita sudah mulai mengenal perkara-perkara agama, maka wahai saudara-saudaraku, jangan sampai kita tetap menyusahkan mereka, jangan sampai kita tetap merongrong membuat mereka itu tidak bahagia. Karena perlu diingat bahwa orang tua itu juga mereka perlu untuk bahagia. Ketika kita ini sudah mampu mandiri, sudah mampu bisa mencari nafkah, sudah mampu kita menghidupi diri kita dengan usaha kita, maka jangan sekali-kali kita membuat orang tua itu bersedih, membuat orang tua itu kesusahan dengan kita senantiasa merongrong, dengan senantiasa kita meminta ini dan meminta itu kepada kedua orang tua. Cukup sudah apa yang kita lakukan di masa kita kecil. Cukup sudah pada saat kita memang masih membutuhkan bantuan atau keperluan kita kepada mereka. Tapi ketika kita sudah mandiri, maka tidak perlu lagi kita
ia meminta bantuan kepada mereka. Tetapi hendaknya sebaliknya, kalau kita mampu, hendaklah kita membahagiakan mereka, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan apa yang kita mampu. Begitupun pada saat kita sudah menikah, ya kita harus juga ingat bahwa orang tua itu juga butuh bahagia. Pada saat kita menikah, janganlah sampai kita membebani mereka. Ya, apakah dengan kita senantiasa meminta bantuan mereka itu dalam hal finansial, ya, atau apapun yang dapat menyusahkan mereka. Mereka yang namanya orang tua tidak merasa disusahkan, pasti ya kepada kita mereka senang membantu. Tetapi kita terkadang memanfaatkan kebaikan mereka dengan selalu melakukan perbuatan seperti itu. Dan bahkan tidak jarang kita banyak menyusahkan orang tua kita dengan menitipkan anak-anak kita kepada mereka. Mereka sudah lelah, mereka sudah letih mengasuh kita dari kecil, ya, tetapi kemudian kita membebani mereka untuk mengasuh anak-anak kita. Ya, ketika mereka masih menjadi seorang ibu, ya barangkali tenaga mereka masih kuat, ya, mereka juga masih fit dalam membesarkan kita. Tapi ketika mereka itu mengasuh anak kita, tentu fisiknya sudah berbeda. Tentu ya kefitan tubuh mereka itu sudah berbeda. Mereka akan cepat letih, mereka akan cepat lelah segala macam. Tapi sebagai orang tua mereka tidak akan pernah menolak apa yang kita inginkan sebagai anaknya. Pasti mereka bersiap sedia untuk senantiasa membantu kita sebagai anak. Tetapi kita jangan memanfaatkan kebaikan orang tua kita ya dengan menyusahkan mereka. Kenapa? Karena orang tua juga butuh bahagia. Orang tua juga butuh yaitu untuk bersenang-senang. Ya, maka jangan kita membebani mereka dengan hal-hal yang menyusahkan, yang membuat mereka ya susah. Begitupun kita. Ya, orang tua itu, ya, ayah dan ibu kita ini butuh kebahagiaan. Maka janganlah kita saling berselisih ya dengan saudara-saudara kita, bertengkar, berkelahi, debat mulut, berteriak ya di hadapan mereka. Tentu orang tua akan merasa sedih. Orang tua pasti akan merasa gundah dengan kelakuan kita sebagai anak-anaknya. Apalagi yang kita perdebatkan itu adalah masalah warisan, ya, atau apa yang membuat mereka gundah. Maka tidak pantas bagi kita bertengkar, berselisih di hadapan ya kedua orang tua kita. Bikin mereka bahagia, bikin atau buat mereka itu ya bersenang hati, ya, dengan melihat kerukunan, dengan melihat keharmonisan kita dengan saudara-saudara kita. Begitupun dengan ipar. Jadi jangan sampai ada perselisihan, pertengkaran dengan ipar. Hendaklah yang tua mengalah kepada yang muda juga menghormati ya kakak-kakaknya yang lebih tua termasuk iparnya. Jadi jangan menampakkan permusuhan di hadapan kedua orang tua. Karena walaupun bagaimana orang tua ketika melihat anak-anaknya, ketika melihat anak-anak dan juga yaitu menantu-menantunya saling berselisih, saling bertengkar, pasti akan merasakan kesedihan, pasti akan merasakan kegalauan. Ya, maka kita sebagai anak harus bisa menjaga hati, harus bisa menjaga apa yang ada pada diri orang tua. Jangan membuat mereka gundah, jangan membuat mereka bersedih, ya, sehingga nanti mereka banyak melamun, ya, dan bahkan lebih daripada itu. Sebagai anak kita harus berpikir bahwa orang tua juga ya mereka butuh bahagia. Ya, jadi jangan suka bertengkar, jangan suka berselisih dengan saudara-saudara kandung ataupun dengan ipar-ipar di hadapan mereka, tapi dalam menjalin persaudaraan, iya, kerukunan, keharmonisan di antara mereka. Bahkan sering berkumpul di hadapan orang tua itu untuk membahagiakan mereka, karena orang tua itu butuh ya bahagia. Begitupun ketika orang tua itu mereka sudah semakin sepuh, ketika mereka sudah semakin tua, ya, maka janganlah kita itu menyiksa ya hati mereka dengan kerinduan,
dengan rasa kangen kepada putra-putrinya, kepada menantu-menantunya, bahkan kepada cucu-cucunya. Jadi janganlah orang tua sampai meminta anak-anaknya, menantu-menantunya untuk datang ke rumah. Ya, hendaklah kita sebagai anak meluangkan waktu betul-betul untuk menengok orang tua kita, supaya mereka berbahagia dengan kehadiran kita. Apalagi melihat cucu-cucunya yang makin tumbuh besar. Ya, karena sebagai orang tua, pasti mereka ingin melihat perkembangan anak-anak dan cucu-cucu mereka itu dalam kondisi baik-baik. Ya, apalagi dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Datanglah, kunjungilah, dan tengoklah bagaimana kondisi kedua orang tua. Karena orang tua itu berhak untuk bahagia. Begitupun. Ya, jadi jangan sampai orang tua tetap katakanlah mengawasi ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, silaturahmi kita. Ya, karena orang tua ingin anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka ingin anak-anak mereka itu walaupun tanpa pengawasan mereka ingin anak-anak mereka itu sholat. Ya, ingin supaya anak-anak mereka itu menjadi orang-orang yang rajin berpuasa, orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang mencintai ibadah kepada Allah. Karena akan membuat orang tua bahagia. Sebagai orang tua yang memang hatinya sudah condong kepada agama, yang mereka condong kepada kehidupan akhirat, mereka akan bahagia melihat anak-anak mereka, melihat mantu-mantu mereka, melihat cucu-cucu mereka itu dalam kondisi rajin beribadah, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membuat mereka bahagia. Dan perlu diingat bahwa orang tua itu juga butuh bahagia. Bahagiakan orang tua kita dengan ibadah kita kepada Allah. Apalagi kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita, untuk mendoakan supaya orang tua itu senantiasa istiqomah di dalam agama, dan berharap selalu orang tua nanti kalau toh dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari azab neraka, dan mohon agar Allah nanti memasukkan orang tuanya itu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka doa inilah yang akan diraih oleh orang tua, dan orang tua pasti akan bahagia karena orang tua itu memang butuh bahagia. Samping itu juga barangkali ketika salah satu di antara kedua orang tua itu dipanggil Allah terlebih dahulu, sehingga ayahnya hidup sendirian atau mungkin ibunya, maka ketika tersirat dalam hati ayahnya misalnya untuk menikah lagi barangkali, karena yang namanya manusia itu butuh orang yang dapat diajak bicara. Mungkin kalau anak-anak itu sulit diajak bicara karena berbeda generasi. Dia butuh orang yang sezaman, dia butuh orang yang sepemikiran. Maka dia kemudian punya keinginan untuk mencari pasangan lagi. Maka sebagai anak, kita hendaknya memberikan support, memberikan masukan kepada orang tua kita agar mereka bahagia, agar dia bahagia. Karena orang tua itu butuh bahagia. Jangan malah dihalang-halangi, jangan malah kita membuat makar itu kepada orang tua kita supaya orang tua kita itu tidak bahagia. Dan berapa banyak anak-anak yang kemudian menjadi penghalang bagi ayahnya misalnya untuk meraih kebahagiaan. Dia menghalang-halangi ayahnya, apakah dengan cara langsung dia mengancam ayahnya, atau dengan cara misalnya mengancam calon ayahnya dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Maka ketika ayahnya itu hidup dalam kondisi sendirian, sehingga dia menjadi orang yang sering melamun, bersedih, dan akan menguras kesehatan daripada dirinya, yang akan menyebabkan orang tua itu cepat sakit, dan bahkan boleh jadi akan semakin turun kesehatannya, dan akan cepat meninggalkan diri mereka. Apakah itu akan membuat mereka bahagia? Dengan wafatnya, dengan meninggalnya,
ya ayahnya ya gara-gara dia itu bersedih, maka tidak pantas kita sebagai seorang anak ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Hendaklah kita berada di samping orang tua kita, di samping ayah kita, untuk meraih kebahagiaannya, selama memang itu dapat meraih kebahagiaan. Begitupun ketika misalnya ibunya, ayahnya yang meninggal lebih dahulu, sedangkan ibunya itu berjuang sendirian untuk mencari nafkah, berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anak ya atau saudara-saudaranya yang masih kecil, dan dia melihat ibunya kepayahan, lalu tiba-tiba ibunya punya keinginan untuk berkeluarga lagi, ia ingin mencari suami lagi, maka janganlah dia menghalang-halangi. Hendaklah dia itu mendampingi ibunya untuk mendapatkan suami yang baik ya untuk dirinya, yaitu diri ibunya dan juga dirinya sebagai anaknya dan juga saudara-saudaranya. Hendaklah dia memberikan dukungan kalau itu dapat memberikan faedah atau manfaat. Jangan malah menghalang-halangi. Ya, karena itu akan membuat sedih, akan membuat berduka yaitu ibunya. Ya, hendaklah dia membahagiakan ibunya itu, karena memang ibunya juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita sebagai anak hendaklah belajar bagaimana cara membahagiakan yaitu kedua orang tua kita. Kalau orang tua jelas, dia paham betul bagaimana membahagiakan anak-anaknya. Dia rela tidak makan supaya anaknya kenyang. Dia rela berletih-letih, bercapek-capek mencari nafkah, bahkan berjuang yaitu dengan bahaya, dan berapa kali dalam perjalanan yaitu mendapatkan bahaya hanya untuk membahagiakan anaknya. Bahkan sampai dia itu ketika tidak memiliki biaya, sampai dia berhutang ya dengan hutang yang cukup lumayan, hanya untuk supaya anaknya itu sembuh dari sakitnya, atau hanya untuk supaya anaknya bisa lanjut sekolahnya atau kuliahnya. Bayangkan berapa banyak orang tua yang bersusah payah dan sampai bahkan merendahkan dirinya, ia merusak kemuliaan atau kehormatannya untuk membahagiakan anak-anaknya. Nah, orang tua itu sudah dikenal, sudah kita pahami sebagai orang yang mampu ia berusaha memberikan kebahagiaan kepada putra-putranya atau kepada putri-putrinya. Tapi kita sebagai anak, apakah kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berusaha berbakti, berbuat baik, dan membuat bahagia kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Dan Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan, Rabbmu telah memerintahkan, Allah telah menetapkan bahwa jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ketika salah satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya itu mencapai usia lanjut, sudah sepuh, sudah tua, ya dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan karena perkataan itu akan dapat melukai, akan dapat menyedihkan perasaan kedua orang tua kita. Bahkan walatan haruma, jangan menghardik, jangan membentak ya keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Nah, ini adalah perintah Allah agar kita senantiasa memuliakan orang tua kita, membahagiakan orang tua kita. Jadi jangan sekali-kali kita membuat mereka itu ya bersedih, jangan membuat mereka itu terluka hatinya, jangan sampai membuat hati mereka itu gundah, karena Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Begitupun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Rasul pernah mengatakan, afdalul a'mal an tudkhilu ala ahikal mu'min sururan au taqdi anhu dainan au tut'imahu khubzan. Jadi kata Rasulullah, seutama-utama amal adalah engkau memasukkan kebahagiaan, engkau membahagiakan saudaramu yang mukmin, atau kemudian juga engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makanan yaitu berupa roti. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Jadi Rasul mengatakan bahwa amal yang paling utama adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu. Bayangkan itu orang lain, ya, orang yang menjadi teman kita,
orang yang menjadi sahabat kita, kita saja hendaklah memasukkan kebahagiaan ke dalam dirinya. Kita hendaklah senantiasa membahagiakan dia. Apalagi ini adalah orang tua kita yang selama ini membesarkan kita, mengasuh kita, merawat kita. Ya, apalagi mereka, tentu mereka lebih pantas untuk kita bahagiakan. Begitupun dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munkadir radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, min afdhalil amal idkhalus surur 'alal mu'min taqdi anhu dainan taqdi lahu hajatan tunafisu lahu kurbah. Jadi sebahagian dari atau termasuk dari seutama-utama amal adalah memasukkan kebahagiaan, memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin, atau juga membayarkan hutangnya, ya, atau memenuhi kebutuhannya, atau melonggarkan satu kesusahan darinya. Itu di antara amal yang paling utama. Yang kita ambil di sini adalah di antara amal yang paling utama itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Membuat orang bahagia itu adalah termasuk amal yang paling utama. Maka membahagiakan orang saja termasuk amal yang paling utama. Apalagi membuat kedua orang tua atau salah satu di antaranya itu berbahagia. Maka pilihlah kata-kata, ucapan-ucapan yang dapat membahagiakan kedua orang tua kita atau salah satunya. Atau lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahagiakan mereka. Ya, atau ikuti keinginan mereka selama itu tidak bertentangan dengan agama, selama tidak melanggar syariat, supaya mereka bisa berbahagia. Ya, buat mereka itu senantiasa berbahagia, karena itu termasuk amalan yang paling utama. Apalagi Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hendaklah kita berbakti kepada mereka. Ya, karena orang tua itu butuh bahagia. Mereka itu membutuhkan dari kita ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang membuat mereka bahagia. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan faedah khususnya untuk saya, keluarga besar saya, ya, atau juga jamaah kaum muslimin, agar tidak menyia-nyiakan ya kedua orang tua yang masih hidup. Hendaklah berusaha kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup, apakah salah satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya, karena orang tua itu butuh bahagia. Ya, mudah-mudahan berbeda dan ditutup dengan walhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم